Ini adalah bagaimana Anda menyederhanakan hidup Anda. Bebaskan diri Anda dari kelimpahan. Atur hubungan sederhana Anda santai menyederhanakan hidup Anda tidak harus sulit. Belajar menciptakan ruang yang lebih tenang dan lebih seimbang dalam hidup Anda bisa sangat bermanfaat, dan langkah kecil adalah cara terbaik untuk mewujudkannya. Merapikan, mengatur, menyederhanakan hubungan, dan belajar meluangkan waktu dan menghargai hal-hal kecil dapat membantu Anda tetap sehat. Anda bisa mulai sekarang. Metode 1. Menghilangkan pembengkakan. 1. Putuskan item mana yang tidak perlu. Kesederhanaan tidak harus rumit, identifikasi apa yang paling penting bagi Anda dan hilangkan yang lainnya. Bayangkan harus mengemas semua yang Anda miliki dalam 1 jam untuk pindah ke seluruh negeri selama 10 tahun atau seumur hidup Anda. Apa yang kamu ambil, apa yang penting? Jaga barang-barang Anda seminimal mungkin dan singkirkan apapun yang hanya mempersempit ruang. Jika kebiasaan Anda adalah menimbun nostalgia atau emosi, cobalah menilai keterikatan Anda pada sesuatu. Mulailah menyapu tumpukan barang dan segera bawa ke gudang lama untuk disumbangkan. Lilin tua yang hilang sejak era Reagan menghapus tumpukan majalah Billboard dari pertengahan tahun 1970-an. Menghapus. 2. Bersihkan sedikit demi sedikit. Berjalan di sekitar rumah dengan keranjang besar. Isikan yang diperlukan. Nyanyikan lagu yang bagus dan berikan diri Anda waktu 15 menit untuk bersantai dan lihat seberapa banyak yang dapat Anda capai. Keluarkan sampah, kumpulkan pakaian, dan masukkan ke binatu. Jadilah pintar jika barang itu tidak diperlukan, buanglah ke tempat sampah. Fokus pada area lalu lintas tinggi seperti ruang tamu dan dapur. Piring yang menumpuk di wastafel membuat Anda merasa stres dan berantakan meski bagian rumah lainnya rapi dan bersih. Jika Anda kekurangan waktu, fokuslah pada area yang paling penting. Jangan khawatir tentang kotoran yang keluar dari setiap sudut, sehingga membersihkan setiap permukaan. Fokus saja pada pembersihan. Pindahkan barang, bersihkan barang, dan buat tempat itu terlihat benar. 3. Lakukan pembersihan menyeluruh setiap musim. Beberapa kali dalam setahun, Anda harus melakukan pembersihan lebih dalam untuk menghilangkan barang-barang yang terkumpul dan menyederhanakan ruang hidup Anda, serta membersihkan rumah dari kotoran dan kotoran. Bahkan ruang terbersih pun dapat mengumpulkan bulu hewan peliharaan yang lepas, debu, dan kotoran lainnya. Oleh karena itu, pembersihan mendalam menjadi penting. Vakum, cuci karpet, bersihkan toilet, gosok dinding, bersihkan jendela, buang kotorannya, periksa desktop dan juga bersihkan file kertas. Bersihkan peti untuk menghilangkan kelimpahan yang tersembunyi. Hilangkan limbah kertas dan digitalkan dokumen penting untuk menyederhanakan perumahan Anda pergi tanpa kertas. 4. Kurangi isi lemari pakaian Anda. Cari pakaian yang favorit dan paling serbaguna kemudian sumbangkan sisanya. Jika sudah usang, singkirkan. Jika tidak cocok lagi, singkirkan sehingga orang lain dapat memakainya. Jika Anda selalu berniat untuk memakainya tetapi sepertinya tidak pernah menemukan kesempatan itu, menyerahlah. Sederhanakan lemari Anda. Jika Anda punya banyak sekali pakaian yang Anda sukai, pertimbangkan menyederhanakan per musim. Tidak ada alasan Anda perlu merogoh-rogoh menembus setumpuk sweater di tengah musim panas, jadi kemaskan semua pakaian musiman di bak terpisah dan pindahkan mereka sampai musimnya tiba. Jauh di mata, jauh di hati. Adakan pesta naked lady atau kumpul-kumpul lainnya di mana Anda bisa bersama-sama membuang pakaian lama atau yang sudah tidak pas ketumpukan dengan sekelompok teman-teman dan saling menukarkan baju. Mungkin itu celana jeans sudah tidak cocok untuk Anda lagi tetapi akan tampak hebat pada orang lain. Apapun yang tersisa di akhir malam, sumbangkan. 5. Berhenti membeli barang baru yang tidak Anda butuhkan. Jika Anda selalu membuka tab browser saat berbelanja online, coba hilangkan kebiasaan itu. Hanya karena Anda menemukan sesuatu dengan harga yang bagus tidak berarti Anda harus membelinya. Permudah dengan menjauhkan sampah baru dari rumah Anda.
Jangan beli buku baru, pergi ke perpustakaan dan berbagi bacaan yang sama. Kembalikan setelah selesai untuk mengosongkan lebih banyak ruang rak. Jangan membeli peralatan baru, tetapi carilah cara untuk memanfaatkan apa yang Anda miliki. Pers bawang putih kecepatan tinggi pneumatik, dengan serius. Gunakan garpu kue kering, gunakan 2 pisau dan sedikit minyak siku seperti yang biasa dilakukan nenek. Cari peluang sewa di kota Anda. Jika Anda memiliki proyek luar ruangan yang besar, sepertinya Anda perlu membeli peniup daun baru untuk garasi, tetapi Anda dapat menyewanya saja. Pustaka ini lebih banyak digunakan, sehingga Anda dapat langsung menggunakan apa yang Anda butuhkan dan menggunakannya lagi nanti. 6. Perkecil. Dapatkan rumah kecil tapi nyaman dan belajar hidup dengan lebih sedikit. Beli lebih sedikit, nikmati lebih banyak kualitas, dan simpan uang ekstra di rekening tabungan untuk berjaga-jaga atau untuk hadiah Natal. Sewa rumah atau barang-barang yang Anda butuhkan alih-alih membeli. Kemudian perbaikan, harga, dan pembusukan kering adalah masalah orang lain dan bukan masalah Anda. Kemas lebih sedikit, tetapi lebih fleksibel. Yang paling didambakan adalah barang yang bisa berfungsi 2, 3, dan seterusnya. Ingatlah bahwa membayar sesuatu bukanlah jalan yang ideal menuju kehidupan yang bahagia. Periksa prioritas Anda. 7. Beri ruang. Ruang kosong di rumah, kamar, atau kantor Anda dapat membantu Anda bersantai dan menciptakan suasana sederhana. Jangan isi dindingmu dengan hal-hal yang menyejukkan, biarkan kekosongan itu terasa menyejukkan dan elegan. Tinggalkan kesederhanaan di atas dekorasi. Ruang disk kosong tidak harus kosong dalam arti sebenarnya. Jika Anda tidak menyukai suasana kamar yang steril dan super bersih, kayu alami, batu bata, atau pola lainnya adalah cara yang sangat sederhana dan efektif untuk bersantai. Ruang kosong hanya perlu bebas dari kekacauan. Tidak ada rak, poster film, atau bingkai gantung. Pola garis sederhana dan membersihkan ruang kosong di dinding. 8. Rapikan tempat tidur Anda setiap hari. Hanya membutuhkan waktu 5 menit dan dapat melakukan keajaiban untuk mengubah suasana hati Anda. Kamar tidur Anda akan terlihat jauh lebih sederhana, lebih elegan dan lebih rapi ketika tempat tidur dibersihkan dan dibersihkan. Langkah kecil seperti merapikan tempat tidur dapat mengurangi stres dan menyederhanakan hidup Anda. Jika mudah bagi Anda untuk meninggalkan tumpukan kertas, jangan. Ini tentang mengambil langkah-langkah kecil untuk menyederhanakan kehidupan sehari-hari Anda. Mungkin sebaliknya Anda menghabiskan waktu meditasi Anda membuat kopi, menggiling kacang, memanaskan air, dan menuangkannya ke mesin cetak setiap pagi. Mungkin Anda memulai hari dengan membersihkan dapur dan mendengarkan radio. Pertahankan rutinitas. Metode 2. Terorganisir. 1. Rencanakan apa yang dapat Anda rencanakan, atau rangkul kekacauan di dalam diri Anda. Bagi sebagian dari kita, merencanakan perjalanan 1 jam sebelum keberangkatan tidak masuk akal. Apa yang mengkhawatirkan tentang paket selama 3 hari? Atau sebaliknya, beberapa orang merasa bahwa mereka perlu mengatur pakaian sehari-hari mereka terlebih dahulu dan menimbang kelebihan dari setiap barang sampai mereka yakin bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Jika Anda memiliki kebiasaan menunda-nunda, jangan memaksakan diri untuk mengubah kebiasaan tersebut kecuali hal itu memengaruhi produktivitas atau kemampuan Anda untuk menyelesaikan sesuatu tepat waktu. Jika berhasil untuk Anda, itu berhasil. Pastikan Anda memberikan tenggat waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan biarkan tenggat waktu tersebut menghasilkan karya terbaik Anda. Sederhana dan mudah. Jika Anda stres karena tugas yang belum selesai, kerjakan terlebih dahulu untuk menghilangkannya dari pikiran Anda. Jangan berhenti berkemas di tengah jalan karena Anda akan memulai dari awal, lakukan saja dan Anda akan selesai. Permudah dengan melakukannya sekarang, lakukan dan santai. Sederhana dan santai. 2. Bagikan pekerjaan rumah tangga secara merata. Penyebab umum komplikasi dan stres adalah ruang hidup yang penuh sesak.
waktu yang Anda habiskan untuk mencuci piring, menyiapkan makanan, dan tugas penting lainnya dapat menjadi tugas yang sangat berat jika Anda tidak melakukannya dengan cara yang sederhana dan teratur. Berkumpullah dengan keluarga atau teman sekamar Anda dan sepakati cara-cara sederhana untuk berbagi tugas dan mempermudah tugas. Pisahkan tugas dengan teks. Minta semua orang untuk membantu membersihkan sampah dan mencuci pakaian, tetapi tidak setiap hari. Minta seseorang melakukan pekerjaan kotor untuk sementara waktu, lalu untuk sementara beralih ke pekerjaan lain melalui peran. Tulis jadwal yang disetujui semua orang dan kirimkan ke dapur agar mudah dan sederhana untuk diterapkan. Pisahkan tugas sesuai dengan preferensi Anda. Jika Anda benar-benar tidak tahan dengan cucian yang menumpuk, buat kesepakatan dengan pasangan Anda. Saat mereka mencuci pakaian, memasak makanan besar selama 3 malam dalam seminggu, mereka harus bekerja lembur atau bertanggung jawab untuk mencuci piring setiap saat. Temukan cara untuk menyeimbangkan berbagai hal sesuai dengan situasi Anda. 3. Optimalkan keuangan Anda. Tidak ada yang lebih rumit daripada uang. Jika bisa, sederhanakan keuangan Anda sebanyak mungkin dengan mengkonsolidasikan utang Anda dan melakukan pembayaran bulanan sesedikit mungkin. Buat anggaran berdasarkan berapa banyak uang yang Anda hasilkan setiap bulan dan hitung pengeluaran rata-rata Anda menggunakan jumlah yang diketahui dan diperkirakan. Tetap berpegang pada rencana dan pengeluaran akan lebih mudah. Siapkan faktur untuk didebit secara otomatis dari akun Anda. Setelah Anda menganggarkan dengan hati-hati, Anda tidak perlu khawatir membayar tagihan lagi. Apa yang bisa lebih sederhana dari itu? Jadikan menabung sebagai aktivitas dasar. Jika Anda tidak yakin tentang merampingkan keuangan Anda, pilih tabungan. Semakin sedikit Anda membelanjakan, semakin sedikit Anda memikirkan uang. 4. Temukan tempat untuk segalanya. Di mana remote controlnya, mana mantelnya, di mana mainan anjing harus diletakkan? Jika tidak ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, akan sulit untuk menyingkirkan kekacauan itu. Jika benda memiliki ruang di mana-mana, ruangan akan selalu terasa berantakan. Penempatan tidak harus rumit, Anda tidak perlu menemukan tempat terbaik untuk sesuatu, cukup di tempat tertentu. 5. Siapkan makanan cepat saji. Akhir dari hari yang sibuk di tempat kerja mungkin bukan waktu terbaik untuk membuat cok aufin Anda sendiri dengan cepat. Temukan resep cepat saji dan jelajahi internet untuk makanan cepat saji yang dapat Anda gunakan dengan bahan yang sudah Anda miliki di rumah. Habiskan waktu luang Anda menikmati makanan dan keluarga Anda daripada melakukan proses memasak yang terlalu rumit. Metode 3. Sederhanakan hubungan Anda. 1. Identifikasi hubungan yang buruk dan akhiri. Jangan buang waktu Anda dalam menjalin hubungan dengan teman yang menekan Anda, membuang waktu Anda, atau membuat Anda bosan. Jika Anda ingin menyederhanakan kehidupan sosial Anda, mulailah dengan menghancurkan hubungan yang rumit. Batasi daftar telepon Anda hanya untuk teman baik yang ingin Anda habiskan bersama dan jangan buang waktu untuk bersosialisasi. Anda tidak perlu malu tentang hal itu, Anda tidak memerlukan pembaruan Facebook yang buruk tentang bagaimana Anda akan memotong daftar kontak Anda secara drastis. Berhentilah dengan kerumitan ekstra. Jauhkan air atau tanaman akan layu. 2. Belajar mengatakan tidak kepada orang lain. Salah satu cara hidup kita menjadi rumit adalah melalui penganiayaan. Kami percaya ini membantu menyederhanakan. Jika kita membiarkan orang lain memutuskan, di mana Anda makan siang, tanggung jawab apa yang Anda ambil di tempat kerja, apakah Anda punya waktu untuk mengantar teman Anda ke bandara atau tidak. Membiarkan orang lain mengikuti Anda tidak membuat hidup Anda lebih mudah, itu hanya mengalihkan perhatian Anda. Jangan biarkan dirimu diinjak-injak. Bangun dan belajarlah untuk mengatakan tidak. Atau jika Anda cenderung percaya diri dan tidak segan mengungkapkan perasaan kepada orang lain, belajar diam terkadang bisa membuat hidup Anda lebih mudah.
Jangan membuat keributan jika tidak ada yang membuat Anda bersemangat dalam situasi tersebut. 3. Lebih banyak waktu sendiri. Mempertahankan hubungan, baik romantis atau tidak, selalu ada masalah. Saat Anda berfokus pada kebiasaan orang lain, Anda kurang berfokus pada diri sendiri dan kebutuhan Anda. Anda memperumit hidup Anda untuk orang lain, Anda tidak menyederhanakannya untuk diri Anda sendiri. Tidak egois jika ingin menghabiskan waktu sendirian dan menjaga diri sendiri. Pertimbangkan liburan solo, perjalanan solo ke tempat yang selalu ingin Anda kunjungi. Percayai keterampilan navigasi Anda sendiri dan tentukan jalur yang Anda pilih. Mungkin mencoba mengasingkan diri ke biara atau tempat lain agar benar-benar keras kepala. Hubungan romantis itu rumit. Semakin sedikit Anda harus menghadapinya, hidup menjadi lebih mudah. Jika hubungan, romantis atau lainnya, terus-menerus membuang Anda, pertimbangkan untuk meluangkan waktu untuk mengurus diri sendiri. Berhentilah berkencan untuk sementara sampai Anda merasa hidup Anda menjadi lebih mudah dan teratur. 4. Kurangi waktu yang Anda habiskan di media sosial. Pengisian tidak harus fisik. Kelebihan mental dari pembaruan status, tweet, dan posting Instagram dapat membuat Anda tertekan dan membuat hidup Anda sulit. Jangan khawatir tentang menyukai posting terbaru atau terus-menerus memeriksa berbagai umpan Anda. Masih ada angkutan jika Anda memiliki waktu luang dan kemungkinan besar Anda bahkan tidak akan melewatkannya. Jika Anda ambisius, pertimbangkan untuk meninggalkan media sosial sama sekali. Jadikan interaksi tatap muka sebagai prioritas Anda dan atur rapat serta panggilan telepon dengan teman lama yang tidak dapat Anda hubungi alih-alih mengikuti profil mereka secara online. 5. Cara mudah untuk merawat anak-anak Anda. Jangan membuat makan siang, jangan membersihkan pakaian kotor, jangan membersihkan mainan. Harapkan anak Anda untuk melakukan hal-hal ini secara mandiri pada tingkat yang sesuai dengan usianya. Tidak mudah bagi anak Anda untuk melakukannya dalam jangka panjang karena itu mengajari anak Anda bahwa Anda selalu melakukannya dan mereka tidak harus melakukannya. Beritahu anak-anak Anda di mana menemukan bahan untuk dibuat dan tunjukkan cara membuatnya beberapa kali, tetapi kemudian jangan buat lembar kerja yang dapat diikuti dan diselesaikan oleh semua anak setiap minggu. Libatkan mereka dalam melakukannya dan mereka akan lebih bersedia untuk mematuhinya jika mereka menggunakannya. 6. Cobalah untuk menghabiskan waktu dengan orang yang Anda sukai. Kesopanan tidak berarti Anda harus memotong segalanya dari hidup Anda, hanya saja Anda harus cepat dan pintar untuk tetap di atas segalanya. Dekati sekelompok teman dekat yang sangat berarti bagi Anda dan cobalah menghabiskan waktu bersama mereka dan hanya mereka. Jangan buang waktu berharga Anda menghabiskan waktu dengan orang yang Anda butuhkan untuk berteman, sebaliknya habiskan waktu dengan orang yang Anda sukai. Metode 4. Lebih santai. 1. Berhenti membaca panduan pengembangan diri, buku dan blog. Nasihat hidup orang lain seringkali menjadi sumber penderitaan. Sederhanakan dengan melupakan kesempurnaan. Anda dapat yakin bahwa Anda adalah istri yang baik, orang tua yang baik, dan orang yang baik. Lebih percaya diri dan lakukan apa yang alami bagi Anda. 2. Bekerja dari daftar tugas yang mudah dikelola. Bagi kebanyakan orang, sedikit panduan membuat hidup sehari-hari lebih mudah. Buat daftar tugas yang dapat dikelola dan patuhi sebanyak mungkin. Apa yang ingin Anda capai di penghujung hari, di akhir minggu? Bagi sebagian orang, membuat daftar tujuan jangka panjang dan rencana yang lebih luas untuk memprioritaskan pencapaian mungkin berguna. Sederhanakan karir dan kehidupan perspektif jangka panjang Anda dengan menetapkan tujuan karir Anda dalam 5 tahun atau tujuan hidup Anda. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang untuk mencapai ini? Rayakan setiap kesuksesan setiap hari. Mengerjakan daftar tugas bisa menjadi jauh lebih menyenangkan jika Anda menyisihkan waktu untuk merayakan penyelesaian pekerjaan. Sudahkah Anda membersihkan dapur dan kamar serta melakukan pekerjaan sehari-hari?
Saatnya menikmati segelas anggur di dapur Anda yang berkilau sempurna. Memanjakan diri sendiri. 3. Bersihkan kekacauan digital Anda. Menyelesaikan. Singkirkan hal-hal yang menyumbat komputer Anda, sederhanakan dan bersihkan secara teratur. Atur pengatur waktu untuk produk elektronik yang menghabiskan waktu Anda tanpa Anda sadari. Jika Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu online daripada yang Anda inginkan, install dan gunakan pengatur waktu. Anda mungkin terkejut dengan intensitas Anda. Bahkan jika Anda hanya melakukan break paksa biasa, menggunakan teknik ini segera menjadi lebih mudah. Cobalah untuk mengosongkan kotak masuk email Anda. Balas, simpan, atau hapus email setelah dibaca. 4. Lakukan satu hal pada satu waktu. Multitasking membuat beberapa orang lebih efisien, tetapi juga membingungkan orang lain. Berfokuslah untuk melakukan satu hal pada satu waktu dan coret dari daftar. Jangan khawatir tentang apa yang harus Anda lakukan besok atau hari ini, fokuslah untuk melakukan pekerjaan terbaik yang Anda bisa saat ini. Dalam sebuah cerita Zen kuno, seorang biksu tua mengkritik para pemula karena berbicara ketika mereka seharusnya melakukan tugas mereka. Kalau sudah waktunya bicara, bicara saja, katanya. Dan ketika tiba waktunya untuk bekerja, bekerjalah. Keesokan harinya, saat makan siang, para samanera melihat seorang biksu tua sedang makan siang sambil membaca koran. Mereka mendekatinya untuk mengingatkannya tentang studinya. Mengapa dia tidak makan atau membaca seperti yang diperintahkan? Kalau sudah waktunya makan siang dan baca koran, makan siang saja dan baca koran, ujarnya. 5. Jauhkan ponsel Anda. Tidak ada yang lebih mengganggu Anda selain memeriksa pesan di ponsel setiap 2 menit. Teks, email, pembaruan Facebook, dan pesan kecil lainnya sama menariknya 1 jam kemudian. Saat Anda bersama teman atau keluarga, matikan ponsel dan simpan. Lebih baik lagi, simpan di dalam mobil. Jangan melihatnya. Pada pertemuan berikutnya, buatlah aturan bahwa orang pertama yang memeriksa ponselnya yang membayar tagihan. Fokus saja pada ponsel Anda dan nikmati malam yang sederhana. Semakin banyak orang mengalami fenomena yang disebut FOMO, takut ketinggalan informasi, takut ketinggalan sesuatu. Bagaimana jika Anda tidak mendapatkan pembaruan status sebelum orang lain? Bagaimana jika seseorang mengantisipasi Anda dengan komentar aliran yang licik? Bagaimana jika orang yang Anda sukai mengirimi Anda pesan dan Anda tidak dapat langsung menjawabnya? Jangan biarkan teknologi sederhana menciptakan beban rumit dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk melewatkan momen untuk menikmati momen yang Anda alami di dunia nyata. 6. Biarkan pekerjaan bekerja. Jangan biarkan hiruk-pikuk hari kerja Anda mengganggu kehidupan Anda di luar pekerjaan. Jangan bawa pulang pekerjaan Anda untuk dilakukan nanti, tetaplah bekerja sampai Anda dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini. Jika Anda merasa stres setelah seharian bekerja, lakukan sesuatu yang menenangkan saat tiba di rumah sehingga Anda tidak perlu membebani teman sekamar Anda dengan ketidaknyamanan hari itu. Jangan menyebarkan stres, tetap sederhana, kurangi jam kerja Anda sebanyak yang Anda mampu jika pekerjaan Anda merupakan sumber utama kerumitan dalam hidup Anda. Jika Anda ingin menyederhanakan, perampingan adalah salah satu cara termudah. Lebih sedikit uang, lebih sedikit usaha. Berhenti bekerja di akhir pekan. Bahkan jika Anda menyukai pekerjaan Anda, beralih pekerjaan ke akhir pekan menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup Anda. Anda mungkin tidak merasakannya sekarang, tetapi pada akhirnya akan menyebabkan kelelahan dan atau penurunan gairah. Blokir setiap akhir pekan selama 6 bulan ke depan. Mulai sekarang, tidak ada akhir pekan yang penuh dengan pekerjaan. 7. Meditasi 15 menit setiap hari. Hanya 15 menit. Menonton komedi situasi atau mengantri di kantor polisi membutuhkan separuh waktu, tetapi hal itu dapat berdampak besar pada tingkat stres dan kemampuan Anda untuk menyederhanakan hidup dan tetap tenang. Ambil langkah kecil untuk menikmati waktu tenang di tempat yang nyaman.
Berkonsentrasilah pada pernapasan Anda. Rilekskan tubuh Anda dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Perhatikan pikiran Anda.